Halo semua, apakah kalian tahu mengenai pengelolaan kartu piutang? Nah, sekarang mari kita bahas mengenai pengelolaan kartu piutang dengan saya, Kalista, NIM K77222015. Oke, dalam pengelolaan kartu piutang ini, kita akan belajar mengenai beberapa bagian atau yang menjadi pokok pembahasan belajar kita kali ini. Ada pengertian piutang, jenis-jenis piutang, penghapusan piutang dagang, contoh penghapusan piutang dagang, pengertian piutang wesel, dan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita perlu memahami mengenai piutang itu sendiri. Piutang merupakan tagihan perusahaan terhadap pihak ketiga yang timbul karena adanya suatu transaksi. Nah, piutang menurut Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang mempunyai jatuh tempo, nilai jatuh tempo, dan bila ada perjanjian mempunyai bunga juga. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang dagang. Nah, piutang dagang ini merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, piutang dagang umumnya berjangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dilaporkan sebagai aktiva lancar. Nah, yang kedua ada piutang wesel. Piutang wesel ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Yang terakhir ada piutang non-dagang. Adapun beberapa yang masuk dalam macam piutang non-dagang ini atau yang menjadi bentuk dari piutang non-dagang antara lain beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, uang muka pembelian, piutang pajak, dan piutang lain-lain. Oke, sekarang kita masuk dalam bagian piutang dagang, yaitu penghapusan piutang dagang. Nilai piutang yang terdapat dalam neraca adalah sebesar piutang yang jatuh tempo dikurangi dengan jumlah yang tidak dapat ditagih. Piutang dihapuskan berdasarkan keputusan Kepala Bagian Keuangan setelah dinyatakan tidak mungkin dapat ditagih berdasarkan alasan yang sudah diverifikasi kebenarannya. Nah, dalam penghapusan piutang dagang ini ada 2 metode pencatatannya. Metode penghapusan langsung. Dalam penerapan metode langsung, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadi piutang. Penerapan metode langsung memungkinkan adanya beban penghapusan piutang yang tidak relevan dengan periode terjadinya piutang. Metode langsung bisa digunakan dalam perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak banyak melakukan penjualan kredit. Transaksi penghapusan piutang dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun kerugian piutang dagang dan mengkreditkan akun piutang dagang. Dalam kartu piutang, debitur yang bersangkutan dicatat sebagai mutasi kredit. Metode penghapusan tidak langsung. Metode pengisian atau dikenal dengan allowance method
kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi digabungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Besarnya kerugian piutang ditetapkan berdasarkan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, jadi taksiran kerugian piutang diakui atau dicatat pada tiap akhir periode saja. Pada tiap akhir periode, besarnya piutang yang ditaksir tidak dapat diterima pembayarannya dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun beban penghapusan piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang dagang. Agar lebih memahami mengenai metode penghapusan piutang, sekarang kita masuk ke contoh metode penghapusan secara langsung. Nah, di sini contohnya tanggal 10 Februari 2017, PD Mustika menghapuskan piutang pada debitur dengan nama Haryanto sebesar Rp1.150.000 dalam bukti memorial nomor 018. Bagian jurnal perusahaan mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggalnya tertera sesuai 2017 bulan Februari tanggal 10 dengan bukti memorial nomor 018. Nah, sesuai yang kita bahas tadi bahwa metode penghapusan secara langsung mendebit akun kerugian piutang dagang dan mengkredit akun piutang dagang. Nah, senilai piutangnya si debitur itu tadi, yaitu Rp1.150.000. Selanjutnya, contoh metode penghapusan tidak langsung. Di sini tertera soalnya tanggal 10 Februari 2017, PD Mustika menerima laporan bahwa debitur atas nama toko baru jatuh pailit. Nah, di sini PD Mustika memutuskan menghapus piutang dari toko baru sebesar Rp750.000 dalam bukti memorial nomor 013. Bagian akuntansi mencatat jurnal dalam jurnal umum ya pastinya sebagai berikut. Tanggalnya tanggal 13 bulan Maret 2017. Nomor bukti memorialnya 013. Nah, di sini akunnya memakai cadangan kerugian piutang dagang pada piutang dagang, nominalnya sebesar piutang debitur itu tadi atau piutang dari toko baru sebesar Rp750.000. Jenis piutang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu piutang wesel. Perlu kita pahami dulu mengenai wesel itu sendiri. Wesel atau promise merupakan tagihan yang dilengkapi perjanjian tertulis. Jika timbul dari kreditur disebut wesel, sedangkan jika inisiatif pembuatan perjanjian tertulis itu timbul dari debitur disebut dengan promise. Nah, wesel ini dibedakan menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Pengertian dari dua macam wesel tersebut yaitu pertama, wesel berbunga. Nah, wesel berbunga ini merupakan wesel yang nilai nominalnya merupakan nilai pada saat penarikan.
Sedangkan nilai tunai pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Nah, yang kedua ada wesel tidak berbunga. Nah, wesel ini merupakan wesel yang nilai tunai saat jatuh tempo sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan nilai tunai jika saat dijual belikan berkurang sebesar bunga diskonto yang diperhitungkan. Setelah kita belajar mengenai piutang, piutang dagang, metode penghapusan piutang dagang, piutang wesel, pendiskontoan piutang wesel. Nah, sekarang kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita menyimpulkan mengenai metode penghapusan piutang dagang. Untuk pencatatan kerugiannya, metode langsung itu hanya dicatat waktu saat piutang dipastikan tak dapat tertagih. Nah, sedangkan metode tidak langsung, kerugian piutang diestimasikan dan dicatat pada akhir periode. Yang kedua, jurnal penghapusannya. Metode langsung menggunakan akun kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Untuk metode tidak langsung, menggunakan akun cadangan kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Untuk jurnal penyesuaian, metode langsung tidak ada karena langsung dihapuskan, benar-benar langsung dihapuskan. Jadi langsung menggunakan kerugian piutang dagang pada saat jurnal penghapusannya. Untuk metode tidak langsung ini ada, yaitu beban kerugian piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang. Kenapa? Karena pada saat penghapusan piutang, perusahaan mencadangkan dengan mengisi akun cadangan kerugian piutang dagang. Maka di akhir yang awalnya mendebit, di akhir mengkreditkan cadangan itu, jadi menghilangkan, seperti itu. Berikut mengenai kesimpulan pendiskontoan piutang wesel. Yang pertama dari definisinya dulu. Wesel tagih berbunga itu nilai jatuh tempo terdiri dari nilai nominal ditambah bunga yang dihitung terpisah. Sedangkan wesel tagih tidak berbunga itu nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal weselnya. Yang kedua, pendapatan bunga. Pada wesel tagih berbunga, akun pendapatan bunga diakui dan dicatat secara terpisah saat wesel jatuh tempo atau saat didiskontokan. Sedangkan wesel tagih tidak berbunga, bunga yang tidak dihitung secara terpisah. Jika didiskontokan, selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima dicatat sebagai beban bunga atau beban diskonto wesel. Untuk jurnalnya pastinya berbeda ya. Jadi waktu wesel tagih berbunga yang didebit ada kas dan beban bunga. Yang dikredit ada beban bunga dan wesel tagih. Untuk wesel tagih tidak berbunga, yang didebit ada kas dan beban bunga, dikredit ada wesel tagih. Untuk jurnal wesel tagih berbunga itu bisa disederhanakan menjadi didebit kas, dikredit pendapatan bunga dan wesel tagih. Sekian pembahasan mengenai pengelolaan kartu piutang. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.